Bab 279. Panggilan Bu Polwan. Meninggalkan hutan tersembunyi ini, Kenzi kembali ke rumah. Dia sendirian di ruang kerja, dan membaca ciperteks yang diuraikan dari tablet batu lagi, ingin melihat apakah ada informasi lain tentang tablet batu ini. Idenya sangat sederhana karena prasasti itu sangat tua, itu mungkin sudah mencapai batas umurnya, jadi simpan saja dan buat yang baru. Sekarang dia memiliki uang dan sumber daya, dia ingin menggambar dan membuat tablet batu, seperti bermain, baginya sebenarnya sangat sederhana. Namun, setelah memeriksa informasi, tidak ada deskripsi dalam teks sandi tentang bagaimana penyihir membuat tablet batu semacam ini, hanya dikatakan bahwa tablet batu ini terbuat dari meteorit, memiliki efek spiritual yang menghubungkan dunia mistis, dan lebih bermanfaat untuk pelatihan, terutama untuk pria dan wanita. Beberapa kata, membuatnya tertegun dan mengetahui bahwa tidak akan ada keuntungan, jadi dia terlalu malas untuk membaca lebih lanjut. Dia sedikit mengagumi orang-orang zaman kuno, dia bisa mengungkapkan beberapa hal hanya dengan menuliskan beberapa kata, dan dia tidak takut pembaca akan pecah otak mereka karena kesal ketika membaca. Pada saat ini, ponselnya berdering. Saat itu setelah pukul 10 malam, dan Polwan Yuna Seira meneleponnya saat itu. "Keluar, aku ada di luar rumahmu." Yuna Seira hanya mengucapkan kalimat pendek dan menutup telepon. Kenzi tertegun sejenak, tidak tahu apa yang akan dilakukan Yuna Seira. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya mengatakan dia ingin pergi keluar. Mungkinkah dia memiliki kerabat di sini dan dia ingin pergi ke sana bersamanya? Kenzi tidak benar-benar ingin pergi, tetapi dia juga mengerti bahwa jika dia tidak pergi, menurut kepribadian Yuna Seira, dia takut dia akan menyusahkannya. Pada saat itu, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bertemu Aurora Bliss, dan mungkin kedua wanita itu akan bertengkar karena dirinya sendiri. Kenzi menghela nafas, berganti pakaian dengan tergesa-gesa, dan berjalan keluar dari gerbang villa. Di luar villa, Kenzi masuk ke mobil Yuna Seira. Yuna Seira langsung pergi, lalu meliriknya dan bertanya, "Di mana Aurora Bliss? Kamu keluar untuk menemuiku, apakah dia tahu?" Berbicara secara logis, orang ini harusnya tidur dengan Aurora Bliss pada jam yang sangat larut, tetapi orang ini keluar untuk menemuinya begitu cepat, tidakkah dia peduli dengan perasaan Aurora Bliss? Atau, sebenarnya, pria ini tidak terlalu peduli dengan Aurora Bliss, mungkin juga pria ini lebih tertarik pada dirinya sendiri. Memikirkan kemungkinan seperti itu, Yuna Seira bahkan tidak menyadarinya, senyum manis tak terkendali keluar dari sudut mulutnya. Kenzi tidak berpikir sebanyak yang dia pikirkan, melihat keluar jendela sambil mengisap rokok yang menyesakkan, dan bertanya, "Kemana Anda membawa saya? Apakah kerabat Anda datang lagi dan ingin menyensor pacar palsu ini?" Yuna Seira sedikit tidak senang ketika dia melihat nada pria ini acuh tak acuh, dia memelototinya dan berkata, "Apakah kamu enggan berpura-pura menjadi pacarku lagi, Kenzi?" Dia cemberut dalam hatinya, tetapi tidak bisa melihatnya di wajahnya, dan berkata dengan malas, "Bagaimana bisa? Dengar, saya siap secara mental diremehkan kerabatmu lagi." Ini tidak salah, dia secara mental siap ketika dia pergi keluar, dan diperkirakan Yuna Seira mencarinya 80% untuk berurusan dengan si Anu, jadi dia sengaja berpakaian rapi agar tidak mendengarkan Yuna Seira yang bertele-tele. Tentu saja, hal semacam ini bukanlah niat awalnya, tetapi harus dilakukan, karena Yuna Seira, seorang polwan yang kasar, benar-benar tidak mampu menyinggung perasaan. Pada saat ini, Yuna Seira sedang menatapnya dengan sepasang mata yang indah. Memang pria ini biasanya tidak memperhatikan pakaian dan penampilannya. Hari ini, dia keluar mengenakan jas untuk pertama kalinya di dunia. Dia terlihat cukup bagus. Yuna Seira tidak lagi kesal, dan bersenandung pelan, "Kamu bijaksana dan tahu untuk menghormati nona besar. Demi kinerjamu yang baik hari ini, aku tidak akan menghukummu. Tapi kamu sepertinya telah maju. Kamu sangat menginginkan orang-orang dalam keluarga saya, melihatmu mengenakan jas ketika pergi menemui mereka." Kenzi merasa salah setelah mendengar ini, dan bertanya, "Apa maksud Anda? Bukankah kita pergi ke rumahmu karena kamu ingin aku pergi menemui seseorang?" Yuna Seira mendengus, "Siapa bilang kamu ingin aku bertemu orang tuaku malam ini? Kamu terlalu berpikir lebih." Kenzi sedikit tertekan dan bertanya, "Lalu apa maksudmu? Sudah larut malam, ingin memanggilku keluar, apakah kamu merasa kenyang dan bosan lalu ingin bermain denganku? Apakah orang ini mengucapkan kata-kata manusia? Tidak bisakah menemukannya objek lain yang berkaitan dengan malam hari? Bahkan jika Anda ingin bermain dengannya, bukankah itu baik untuknya?" Yuna Seira benar-benar tidak tahu. Keluarga Nona Seira yang bermartabat adalah bunga terindah di kantor polisi. Setiap pria yang melihatnya akan hormat seperti anjing dan tersenyum lebar. Tapi orang ini tampaknya setelah dirinya mengambil inisiatif untuk mengajaknya keluar di malam hari, penuh keengganan.
Apakah orang ini sakit? Mungkinkah di matanya, hanya ada presiden wanita Aurora Bliss, dan tidak ada orang lain? Saya benar-benar tidak tahu, apa bagusnya presiden wanita itu. Apakah saya benar-benar kalah dengan dia? Saat mengemudi, Yuna Seira merajuk, terlalu malas untuk berbicara, dan terlalu malas untuk memperhatikannya. Tenzi melihat bahwa wajahnya tidak senang dan dia tahu bahwa dia marah di sana, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan lagi sekarang. Bagaimanapun, setelah beberapa saat, dia akan tahu apa yang dia cari. Mobil terus meninggalkan daerah perkotaan, datang ke daerah pemandangan resor di pinggiran kota, dan berhenti di depan sebuah kompleks yang disebut Villa Gunung Blue. Yuna Seira mematikan mobil, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, "Kenzi, aku mencarimu malam ini. Aku punya urusan penting, dan aku ingin kamu membantuku." Tenzi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bisnis. Nona Polwan, saya bukan petugas polisi, jadi kualifikasi apa yang saya miliki untuk membantu Anda menangani bisnis resmi?" Yuna Seira berkata dengan wajah cemberut, "Jangan bertele-tele, dan jangan bicara omong kosong denganku. Singkatnya, urusanku adalah urusanmu, dan kamu harus membantu meski kamu tidak mau." Tenzi meringkuk bibirnya di dalam hatinya, tidak bisa berbicara lagi. Yuna Seira menatapnya, menggerutu di perutnya, lalu langsung ke intinya. "Dengarkan dengan jelas, beginilah situasinya. Villa ini, sebuah villa pribadi, adalah milik pribadi seorang kaya yang sangat tertutup yang menetap di Wakanda. Orang kaya ini adalah seorang lelaki tua bernama Dairul Gunawan. Ada berita bahwa Dairul Gunawan menderita penyakit aneh dan serius. Dia terbaring di tempat tidur dan sepertinya sekarat. Jadi saya ingin Anda datang dan membantu saya, menyelinap ke villa pribadi ini bersama saya, dan tidak boleh ketahuan pengawal. Anda tidak boleh membuat siapapun khawatir dan harus mengetahui kondisinya secara diam-diam. Jika Anda dapat menyelamatkannya, Anda harus menggunakan keterampilan medis Anda yang brilian untuk membantu saya menyelamatkannya. Lalu, apa hubungan Anda dengan dia, informan Anda? Saksi yang ternoda? Atau apakah Anda ingin menyelidiki kasus ekonominya? Mengapa kamu ingin menyembuhkannya, dan bahkan melakukannya secara diam-diam?" Yuna Seira berkata terus terang, "Kamu tidak perlu tahu tentang hal-hal ini, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, kamu hanya perlu melakukan apa yang aku inginkan." Tenzi memandangnya dan berkata dengan aneh, "Apa yang kamu bicarakan? Kamu ingin aku melakukan sesuatu, tetapi kamu tidak memberiku petunjuk, apakah kamu menganggapku sebagai boneka robot?" Yuna Seira berkata dengan tidak sabar, "Kamu bertanya begitu, apa yang bisa kulakukan? Ini semua rahasia polisi, tidak baik untuk memberitahumu, mengapa kamu perlu membuat masalah untuk dirimu sendiri?" Tenzi berpikir sejenak, sepertinya itu benar. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, "Tapi setidaknya kamu harus menjelaskan, seperti apa bentuk lelaki tua bernama Dairul Gunawan ini, yang pasti ada beberapa orang di villa, dan bagaimana situasi dasar tempat ini. Saya punya beberapa foto di sini, Anda bisa melihatnya sendiri." Yuna Seira terlalu malas untuk berbicara, kemudian dia mengeluarkan setumpuk foto dan dokumen dan menyerahkannya kepadanya. Tenzi melihat foto-foto itu, dan salah satunya menarik perhatiannya. Di foto itu, mungkin yang disebut lelaki tua Dairul Gunawan, berdiri mesra dengan seorang gadis cerdas yang sangat cantik dan mengambil foto grup sambil tersenyum. Tenzi merasa bahwa gadis cantik ini tampak sedikit familiar, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengklik foto itu dan bertanya, "Siapa gadis ini? Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi saya tidak dapat mengingatnya." Yuna Seira menyipitkan mata padanya dan berkata, "Kamu bahkan tidak mengenalinya. Apakah kamu berasal dari Mars? Kekasih impian di benak semua pria sepertimu, bintang wanita papan pertama domestik, Maya Gunawan, bagaimana bisa kamu tidak mengenalinya?" Mendengar ini, Tenzi tiba-tiba terkejut. Tak heran jika terlihat familiar, ternyata bintang wanita populer yang sering tampil di TV, Maya Gunawan dikenal sebagai Dewi Nasional. Nama panggung, Maya, dan fans sering bercanda menyebut, saudara perempuan yang tidak bisa diimpikan, Maya dengan wajah cantik. Dia meletakkan foto itu dan bertanya, "Kalau begitu saya ingin bertanya, apa hubungan antara Maya Gunawan, seorang bintang wanita, dan lelaki tua bernama Dairul Gunawan ini?" "Hubungan ayah anak, itu adalah putri bungsunya," Yuna Seira berkata. Dia turun dari mobil, menariknya keluar dari mobil dan berkata, "Oke, sudah selesai, jangan tanya lagi. Ingat, menyelinap masuk diam-diam, jadi dokter dengan tenang, jangan ganggu siapapun." Yuna Seira berkata dan mengusulkan, dia mengeluarkan topeng hitam besar, bersama dengan topi berpuncak, dan mengenakannya di kepala dan wajah Kenzi, mendandaninya sebagai pria bertopeng.
Ayo pergi, jangan pergi ke pintu depan, panjat tembok. Yuna Seira sudah berlari ke depan, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berhenti. Ngomong-ngomong, lebih hati-hati, ada anjing serigala. Tenzi melihat tatapan sembrono di matanya yang meremehkannya, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, saya tahu. Bab 280. Menyusup. Tidak ada cara lain, Tenzi hanya bisa mengikuti jejaknya, dan seperti dia, berjongkok ke pagar halaman belakang villa. Dinding setinggi satu orang hanya bisa dianggap sepele bagi Kenzi, dia dengan santai memanjat dinding dan menyeret Yuna Seira dari bawah. Keduanya melompat di taman belakang satu demi satu, berjongkok lebih dulu, dan mengamati lingkungan villa sedikit. Sebuah bangunan berlantai 4 yang terlihat seperti kediaman resmi kepala negara, dikelilingi oleh taman buatan dan berbagai lanskap patung dan air mancur batu. Tenzi telah melihat banyak rumah besar keluarga kaya sejauh ini, tetapi dibandingkan dengan villa pribadi ini, dia merasa bahwa bangunan bergaya asing yang dia lihat sebelumnya semuanya sampah, terlepas dari skala, keindahan artistik, dan gaya, itu kurang dari 1/10 dari villa ini. Tenzi mau tidak mau berpikir, akan menghabiskan lebih dari 1 miliar untuk membangun villa yang begitu mewah, bukan? Apakah lelaki tua bernama Dairul Gunawan ini sangat kaya, atau apakah putrinya yang merupakan bintang wanita yang dapat menghasilkan begitu banyak uang? Pada saat ini, dua pengawal membawa seekor anjing serigala dan berjalan menuju arah mereka. Yuna Seira menariknya tepat waktu, memberi isyarat untuk mengikutinya, dan kemudian berlari ke belakang gedung. Kamar tidur Dairul Gunawan seharusnya berada di lantai 4, tapi aku tidak tahu kamar mana itu, kata Yuna Seira dan memanjat pipa drainase. Gerakannya lincah dan gesit, dan dia naik ke lantai 4 dengan mudah. Jika Kenzi tidak tahu bahwa dia adalah seorang polwan yang pernah menjadi tentara, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia kecantikan yang tampak menawan, keterampilannya dalam memanjat tiang sangat tinggi. Kenzi mendongak dan menatap kosong, dan melihat bahwa dia mengangkat kakinya yang panjang dan berguling ke ambang jendela dengan sangat lancar. Apa yang kamu lakukan? Berdiri diam. Ayo naik. Yuna Seira menggerakkan tangannya dan berbisik. Kenzi kembali sadar, dan buru-buru mengikuti memanjat pipa drainase ke lantai 4. Dalam kegelapan, keduanya jatuh ke dalam ruangan satu demi satu melalui jendela, menyadari bahwa tempat ini seharusnya kamar mandi yang seruangan dengan kamar tidur. Keduanya berhenti sebentar untuk membiasakan diri dengan lingkungan gelap di dalam ruangan, dan kemudian diam-diam menyentuh pintu kamar mandi. Begitu Yuna Seira membuka celah pintu untuk mengamati luar, dia mendengar suara napas cepat dari luar. Seorang pria yang tampak seperti pengawal, memeluk seorang wanita dengan erat dan sepertinya memasuki kamar mandi. Yuna Seira terkejut, dia dengan cepat menutup pintu, dan menyeret Kenzi ke sudut kamar mandi untuk bersembunyi. Tetapi tidak banyak tempat untuk bersembunyi di kamar mandi. Selama dua pria dan wanita itu masuk, pasti dapat menemukan mereka. Dengan tergesa-gesa, Yuna Seira dengan cepat menunjuk ke bak mandi dan berkata dengan suara rendah, berbaringlah dan bersembunyi. Tentu saja Kenzi juga mendengar gerakan di luar, dia tidak berani ceroboh saat ini, dan diam-diam berbaring di bak mandi. Kemudian, Yuna Seira juga masuk ke bak mandi, menarik tirai shower, dan bersembunyi di bak mandi bersamanya. Dengan sekali klik, lampu di kamar mandi menyala. Dengan keras, pintu kamar mandi juga terbuka. Di seberang tirai kamar mandi yang agak transparan, dua sosok di luar saling berpelukan dan bersandar ke pintu. Masih ada 15 menit lagi, saat aku berganti shift, kata pria itu. Lalu kenapa kamu masih mencariku? Kata wanita itu dengan marah. Karena aku merindukanmu, kata pria itu. Mendengar gerakan yang tidak biasa dari tirai kamar mandi, Kenzi dan Yuna Seira tahu betul, jelas, mereka seorang pengawal dan seorang wanita di villa yang bersembunyi di kamar mandi untuk kencan. Keduanya menahan napas dan bersembunyi di bak mandi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya berharap 15 menit akan berlalu dengan cepat dan kedua pria dan wanita itu akan pergi dengan cepat. Tetapi kedua pria dan wanita itu sepertinya tidak tergesa-gesa, dan ketika Yuna Seira mendengar suara mereka, wajahnya yang cantik mulai memanas tanpa sadar. Anda pasti tahu bahwa dia adalah seorang polwan yang bahkan belum pernah menjalin hubungan serius. Kapan dia mengalami adegan seperti itu? Yuna Seira sedikit tersipu, menatap wajah Kenzi dengan matanya, dan melihat bahwa orang ini tampaknya aneh, mengerutkan kening, ekspresinya malu, dan dia tampaknya menderita. Yuna Seira agak aneh, jadi dia membungkuk dan berbisik di telinganya, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu memperlihatkan ekspresi ini? Kenzi sangat pahit sehingga dia tidak tahu, dan merasa sangat malu. Orang mati ini sangat sibuk. Pada saat yang kritis, saya benar-benar ingin mencekiknya.
Kenzi bisa 100% mengerti apa arti matanya yang pemalu dan marah, jadi dia hanya bisa menggunakan kemarahan ketidakadilan melihat ke belakang berkata dalam hati. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya untuk hal semacam ini? Andalah yang mengambil inisiatif untuk mendorong saya ke bak mandi dan duduk di atas saya dengan sembarangan, kualifikasi apa yang harus miliki marah pada saya? Meskipun Yuna Seira tidak tahu apa yang ingin dia katakan, tetapi melihat matanya yang tidak yakin, dia secara alami mengerti bahwa pria ini pasti berbicara buruk tentang dirinya sendiri. Saat ini, Yuna Seira sangat marah sehingga dia meraih lehernya dan ingin untuk memberinya pelajaran. Sayangnya, saat ini, dua sosok yang saling berpelukan itu tersandar ke toilet, hanya dipisahkan oleh tirai shower. Yuna Seira tidak berani melakukan gerakan kekerasan lagi. Dia dengan cepat menahan napas dan membuka matanya yang indah dengan gugup. Pada saat yang sama, dia menurunkan tubuhnya tanpa sadar, memeluk kepala Kenzi dengan erat, berbaring di bak mandi, tidak berani mengangkat tubuhnya.